Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Misteri Sebuah Desa di Pegunungan. Aku berdiri di depan sebuah ruangan dekat taman yang berada di belakang kampusku. Aku merasa bersemangat sekali pada hari itu. Saking semangatnya, aku datang ke bagian. Ruangan itu masih terkunci rapat. Para senior dan teman-temanku belum ada yang datang. Mungkin mereka masih berada di dalam perjalanan menuju ke sini. Aku meletakkan rangselku yang tadinya bergelayut di pundak ini. Aku duduk di samping rangsel yang lumayan besar. Aku mengecek kembali semua alat-alat perlengkapan dan bahan makanan yang akan aku bawa nanti. Senang rasanya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kedua orang tuaku mengizinkan aku masuk ke dalam kegiatan pencinta alam setelah aku tamat dari SMA. Saat-saat inilah yang aku nanti-nantikan seumur hidupku. Aku dan teman-teman pencinta alam akan mendaki gunung yang tertinggi yang berada di daerah Jawa Barat. Tidak lama kemudian, teman-temanku satu persatu berdatangan ke dalam ruangan tempat aku menunggu. Setelah semuanya lengkap, kami pun mengadakan rapat sebentar, lalu berdoa bersama sebelum berangkat. Rombongan kami terdiri dari 15 orang mahasiswa, 5 di antaranya adalah para senior yang sudah berpengalaman naik turun gunung. Kami berangkat dengan menumpang kereta api menuju stasiun terakhir. Hawa dingin dan sejuknya udara sudah terasa ketika aku turun dari kereta api. Lalu, aku dan teman-teman melanjutkan perjalanan hingga sampai di kaki gunung tersebut. Salah satu seniorku yang bernama Lingga melapor dan meminta surat izin untuk naik ke puncak gunung. Tidak sampai 15 menit kemudian, kami semua sudah diperbolehkan oleh penjaga pos itu untuk melakukan pendakian ke puncak gunung. Cuaca sangat cerah. Aku berjalan sambil menengok ke kanan dan ke kiri, melihat pemandangan yang sangat indah di sekitar gunung. Aku teringat pesan mama agar tidak berbicara sembarangan, bertingkah laku sopan, dan tidak merusak apa saja yang berada di sana. Aku berjalan dengan hati gembira dan penuh semangat, mengikuti langkah teman-temanku yang berada di depan hingga menuju pos pertama. Setelah kami berjalan berkilo-kilo lamanya, sebelum senja aku dan teman-teman memutuskan untuk membangun tenda yang tidak jauh dari mata air dan bermalam di sana. Suasana di malam itu sangat menyenangkan. Kami membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Beberapa temanku ditugaskan memasak untuk makan malam. Walaupun kami hanya memasak mie instan dan sedikit nasi yang harus dibagi rata, tetapi semua itu sudah mengenyangkan. Dan akhirnya aku pun tertidur di dalam tenda. Keesokan harinya aku terbangun. Aku merasa puas bisa menghirup udara pegunungan yang masih perawan.
yang belum tersentuh oleh polusi. Setelah sarapan, kami semua bersiap untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak gunung. Setelah beberapa jam, kami berjalan mengikuti jalan setapak. Tiba-tiba, keadaan di sekitar daerah tempat kami berada turun kabut yang sangat tebal. Jarak penglihatanku dan teman-teman pun sangat pendek karena terhalang oleh putihnya kabut yang seperti kapas. Kami membentuk 3 kelompok dan berpencar. Untuk mencari tempat perlindungan dari badai yang sepertinya akan segera turun. Setelah badai reda, kami pun sepakat untuk bertemu dengan teman-teman yang lainnya di pos selanjutnya. Aku berjalan dengan temanku yang bernama Adit yang berada di paling belakang. Keadaan alam sudah kembali bersahabat seperti semula. Dengan semangat, aku melangkahkan kaki ini menuju pos selanjutnya untuk bertemu dengan teman-temanku yang lain. "Tunggu, Dev. Gua mau betulin tali sepatu gua dulu," Adit berkata kepadaku. "Cepat, Dit. Nanti kita tertinggal jauh dari lainnya," ujarku sambil memperhatikan Adit yang sedang mengikat tali sepatunya. Dan benar saja, tidak ada 5 menit aku menunggu Adit, kami berdua kehilangan keberadaan senior dan 2 orang temanku. Aku menatap Adit yang tampak panik karena kami berdua sama-sama pendaki pemula yang belum punya pengalaman tentang pendakian. "Sorry, Dev. Gara-gara gue, kita ketinggalan Bang Lingga dan yang lainnya," kata Adit sambil termenung. "Nggak apa-apa, Dit. Mudah-mudahan kita bisa menyusul mereka. Yuk kita jalan lagi," ajakku sambil merangkul Adit. Aku dan Adit melangkahkan kaki menyusuri jalan setapak sesuai dengan trek yang berada di peta. Sepertinya aku dan Adit berjalan hanya berputar-putar di daerah sekitar tempat kami berada yang terlihat sama dengan rimbunya pepohonan. Aku menatap tajam wajah Adit dengan nafas yang terengah-engah karena lelah berjalan. "Bagaimana ini, Dev? Sepertinya kita tersesat," kata Adit sambil meneguk air minumnya. "Kita istirahat dulu sebentar di sini, Dit," ujarku. "Kita nggak bisa istirahat, Dev. Nanti kita bisa ketinggalan lebih jauh lagi. Sebentar lagi sudah mulai gelap," jawab Adit. Aku menganggukkan kepala. Lalu kami berdua berjalan kembali mengikuti jalan setapak. Tiba-tiba aku melihat sebuah keramaian yang letaknya di seberang tempat aku dan Adit berjalan. Aku meruncingkan penglihatanku. Tempat keramaian itu sepertinya sebuah pasar yang berada di dalam perkampungan. "Lihat, Dit, ada pasar di sana," bisikku sambil menunjukkan jari kananku. "Masa sih?" kata Adit sambil menatap ke arah yang aku tunjukkan. "Lebih baik kita bertanya saja dengan orang-orang yang berada di sana. Siapa tahu
Mereka bisa memberitahu kita arah yang benar, kataku sambil menatap Adit. Adit menganggukkan kepalanya. Lalu kami berdua berjalan menuju ke pusat keramaian itu. Aku dan Adit melangkahkan kaki di tengah-tengah pasar. Aku melihat pemandangan di sekitar pasar itu. Aku merasakan sebuah zaman yang sangat berbeda dengan kehidupanku yang sekarang. Sepertinya aku terlempar ke zaman ratusan tahun yang lalu. Orang-orang di pasar itu masih mengenakan kain dan kebaya untuk perempuan, celana hitam sebetis, dan berikat pinggang besar serta baju hitam untuk laki-laki. Ada segerombolan anak gadis sedang melihat kami berdua. Lalu mereka tersenyum sambil berbisik-bisik. Entah apa yang mereka bicarakan. Mungkinkah mereka bergosip karena pakaian aku dan Adit yang terlihat aneh, seperti alien bagi mereka. Para pedagang berjualan menggelar dagangannya di atas tanah. Mereka masih menggunakan barter dengan cara menukar barang yang satu dengan yang lain sebagai alat transaksinya. Aku menarik nafas panjang sambil melirikkan mataku ke arah Adit yang masih terlihat bingung melihat keramaian pasar itu, sama sepertiku. Kita berada di mana nih, Dit? Gue juga gak tahu, Dev. Kenapa mereka lain dengan keadaan kita saat ini? Bisik Adit. Mungkinkah desa ini seperti desa Badui? Mereka masih mempertahankan budayaannya dan menolak budayaan modern. Jelasku. Mungkin saja. Bisik Adit kembali. Aku dan Adit berjalan pelan-pelan sampai ke ujung pasar. Tiba-tiba seorang ibu-ibu menawarkan kami makanan. Kalian mau makan? Sepertinya kalian kelaparan karena habis berjalan jauh, katanya sambil menyodorkan aku dan Adit makanan yang terbungkus rapi oleh daun jati. Aku dan Adit saling bertatapan. Ayo, silakan diambil, kata ibu-ibu itu sambil menyodorkan makanannya kembali. Adit menganggukkan kepalanya. Lalu ia mengambil sebungkus makanan itu dari tangan ibu-ibu yang sedang tersenyum memandang kami berdua. Dengan ragu, aku pun mengambil makanan itu dan mengucapkan terima kasih kepada ibu yang baik hati itu. Aku lalu membuka perlahan-lahan daun jati yang membungkus makanan itu. Wah, sepertinya ini sangat enak, kataku dalam hati. Ketika aku mengetahui yang berada di dalam bungkusan itu adalah nasi uduk, tempe orek, dan ikan asin. Tidak salah, makanan itu memang sangat lezat sekali. Sepertinya selama hidupku, aku belum pernah merasakan nasi uduk yang seenak itu. Aku tersenyum melihat Adit yang tampak lahap memakan makanannya. Sepertinya Adit sangat kelaparan, kataku dalam hati. Kalian berdua mau kemana? Tanya ibu itu sambil menuangkan air ke dalam gelas kami. Kami sedang tersesat, Bu. Kami berdua adalah pendaki yang terpisah dari rombongan. Saya lagi mencari pos pendakian yang terdekat dari sini, jelasku sambil tersenyum.
Itu sangat jauh sekali, Nak. Jauh sekali, kata ibu yang memakai kebaya kembang-kembang berwarna ungu itu. Maukah ibu memberitahu kami arah jalannya menuju ke sana? Tanya Adit. Ibu itu menganggukkan kepalanya. Sebaiknya kalian bermalam saja dulu di rumah saya, karena sebentar lagi matahari akan segera tenggelam. Sangat berbahaya jika kalian berjalan di malam hari. Jelas ibu itu sambil tersenyum. Ibu tidak keberatan kalau kami berdua menginap di rumah ibu? Tanyaku. Tidak, bermalamlah di rumah saya. Kalian juga boleh tinggal di rumah saya selama kalian mau, kata ibu itu lagi. Aku dan Adit tersenyum sambil menganggukkan kepala. Setelah ibu itu selesai berjualan, ia mengajak aku dan Adit berjalan menuju selatan. Di pertengahan jalan, ibu itu menghentikan langkahnya ketika kami bertiga sedang berjalan di antara pematang sawah. Ibu yang belum kami ketahui namanya itu tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah seorang pria tua yang sedang mencangkul di sawah. Pria itu tidak lama kemudian menghampiri kami bertiga. Bapak, ada anak kota yang sedang tersesat. Saya menyuruh mereka untuk menginap di gubuk kita. Bapak tidak keberatan kan? Tanya ibu itu. Pria itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Menginaplah di rumah kami. Besok baru kalian bisa melanjutkan perjalanan menuju ke puncak gunung. Nanti Bapak bisa mengantarkan kalian kalau kalian mau. Jelas Bapak itu. Mendengar penjelasan Bapak untuk yang kesekian kalinya, aku dan Adit menganggukkan kepalanya. Hatiku mulai lega karena Bapak itu mau mengantarkan kami berdua menuju puncak gunung esok hari. Itu berarti aku dan Adit tidak perlu lagi repot-repot mencari jalan untuk menuju ke sana. Aku dan Adit mendapati sebuah kamar di dekat dapur. Rumah ibu dan bapak sangat sederhana. Semua temboknya masih terbuat dari bilik bambu. Jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya pun lumayan jauh. Desa itu tampaknya sangat asri sekali. Mereka menjamu kami berdua sangat baik. Selesai membersihkan diri, aku duduk-duduk di balik depan bersama Adit. Tidak lama kemudian, ibu datang membawakan kami sepiring singkong rebus dan teh hangat. Aroma singkong rebus itu sangat menggoda. Tanpa basa-basi, aku pun langsung menyantapnya. Aku merasa sangat nyaman sekali berada di sana. Apalagi ketika mendengar alunan suara seruling yang Bapak mainkan. Suasana damai di malam itu belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kami mengobrol bersama hingga larut malam. Bapak banyak bercerita tentang filosofi kehidupan. Banyak nasihat yang aku dapat dari bapak dan ibu. Tetapi anehnya, mengapa mereka selalu mengalihkan pembicaraan ketika aku menanyakan nama mereka?
Aku menguap. Lama-lama mata ini tidak dapat menahan rasa kantuk lagi. Akhirnya, aku dan Adit pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Aku pun mulai tertidur. Baru beberapa saat mataku terpejam, tiba-tiba aku terbangun kembali. Sepertinya aku mendengar sesuatu yang suaranya berasal dari luar sana. Aku menatap Adit yang tertidur sangat nyenyak. Perlahan-lahan aku bangkit dari tempat tidur. Lalu dengan hati-hati, aku melangkahkan kaki ini menuju bilik bambu. Rasa penasaran ini semakin menjadi-jadi. Aku mendengar suara pekikan kuda dan gerincingan bunyi lonceng kecil. Sepertinya ada sebuah rombongan orang yang sedang berjalan kaki di luar sana. Dengan rasa penasaran, aku mengintip dari balik bilik itu untuk melihat sesuatu yang sedang terjadi di luar sana. Ya Tuhan, tiba-tiba saja nafasku langsung terengah-engah. Jantung ini seperti mau copot. Aku segera menutup mulutku kuat-kuat agar jeritanku tidak terdengar sampai keluar. Aku melihat 4 orang prajurit berkuda berjalan pelan-pelan. Di belakang prajurit itu ada segerombolan wanita yang sepertinya mereka menjadi abdi dalam kerajaan. Wanita-wanita itu hanya mengenakan kemben dan memakai kain. Para wanita setengah tua itu berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Salah satu dari mereka membunyikan lonceng kecil yang bunyinya membuat suasana tengah malam itu semakin mencekam. Aku melihat kereta kuda tepat di belakang para abdi dalam. Tampak seorang putri yang sangat cantik berada di dalam kereta itu. Ia memakai sebuah mahkota. Rambutnya sangat hitam legam, dibiarkan panjang terurai. Putri itu memegang sebuah tongkat di tangan kanannya dan menggendong seekor kucing di tangan kirinya. Di belakang kereta kuda itu terdapat orang-orang yang kedua tangannya terikat. Mereka berjalan terseok-seok seperti sekumpulan tawanan yang sangat kelelahan. Pakaian yang mereka kenakan itu sama dengan pakaian yang aku pakai, yaitu pakaian di zaman modern seperti sekarang ini. Tawanan itu tampaknya dijaga sangat ketat oleh beberapa orang prajurit yang berjalan di paling belakang. Siapa mereka? Tanyaku dalam hati. Aku duduk lemas di atas lantai. Jantung ini masih berdetak sangat tepat. Siapa mereka? Berada di zaman apa aku ini? Tanyaku lagi. Lalu aku merebahkan tubuh ini di samping Adit yang masih tertidur sangat lelap. Aku berusaha untuk menenangkan diriku sendiri. Cepat-cepat, aku memejamkan mata ini. Ada perasaan lega di hatiku, karena esok hari aku akan meninggalkan desa ini. Aku pun berharap agar matahari akan segera terbit, supaya aku bisa kabur dari desa ini.